kayak serem antara tidak sih Wah. sebenarnya. Ini menyangkut rumah tangga. Jadi aku tuh sebenarnya ibu rumah tangga. Tapi dalam rumah tangga itu aku tuh nggak pernah ngerasa bahagia selama 12 tahun. Selama 12 12 tahun. tahun. Terus Nikah sama suami itu pun perjodohan. Awal mula nikah sama suami dulu ceritanya Iya. gitu. Jadi awal mula pernikahan sama suami itu atas landasan dijodohin sama orang tua. Jadi kata orang tua ini orangnya baik gitu kan. Sedangkan posisi aku tuh lagi kerja waktu itu. Lagi enak cari duit sendiri kan. Nggak niat banget pengen nikah. Umur masih muda, masih 20 tahun waktu itu. Masih enak cari duit. Jadi kata orang tua nikah, kalau misalkan kamu nggak nikah ya udah kamu nggak usah nganggap orang tua. Jadi orang tuanya maaf ya kayak kolot gitu ya maksudnya. Kan orang zaman dulu kayak Zaman gimana dulu sih ya. Siti Nurbaya. Iya, Tapi kamu termasuk yang nurut ya? nurut, alhamdulillah nurut. Karena apa? Gimana nggak nurut? Orang tua bilang katanya, kalau kamu sampai nggak nikah dengan dia, jangan anggap orang tua lagi. Ancamannya dahsyat ya? Ancamannya dahsyat. Ya udahlah, nurutin. Memang cowok itu, suamiku itu memang suka sama aku gitu loh. Dia memang suka awalnya. Ya. Tiara sendiri anak keberapa dari Anak ketiga. orang tua? Anak ketiga. Anak bungsu. Kakak-kakak sudah nikah? Udah, anak bungsu. Jadi pas nikah sama suami yang sekarang itu, lambat laun nikah dikarenain anak. Tapi semakin tahun nggak pernah timbul rasa suka sama suami. Oke, jadi bagaimana nih menjalankan rumah tangga yang kita nikah dengan orang yang kita nggak cinta? Menjalannya gimana? Hari pertama juga pasti Ya canggung. canggung. Nggak enak banget, bener nggak enak. Tapi pada saat malam pertamanya Gimana sih kalau kita perempuan dirangsangin kayak gitu? Nafsu keluar aja tetap. tetap ya. Tapi nggak kayak kita menjalankan gimana sih begituan sama orang yang kita cintai, itu beda rasanya. Jadi kayak cuma ya udah lo karena gue dirangsang ya udah ayo gitu. Iya, ayo jadi aja. Jadi saya tuh kayak mayat hidup aja. Nggak merasakan enak gitu. Tapi suami tahu kalau kamu tuh nikahnya terpaksa gitu. Tahu, tapi tetap dia berbuat baik terus. Ngelakuin apa yang aku suka dilakuin sama dia. Pokoknya semua apa yang aku mau diturutin sama dia. Diratukan lah. Diratukan. Jadi entah kenapa suatu ketika itu udah 12 tahun pernikahan itu. Suatu ketika kok saya tuh kecantol sama berondong. Dia di 12 tahun pernikahan. Jadi berondong itu dikenali sama teman lewat aplikasi. Nah, saya kan dulu kan sebelum nikah sama suami itu kan saya marketing kan. Kerjanya marketing. Jadi pas nikah masih kerja apa udah ibu? Enggak, udah berhenti, ibu rumah tangga, udah nggak kerja lagi. Jadi dikenalin sama nomor orang marketing juga. Yang berondong itu. Dinikahin, kenal, ketemu di mana. Janjian pertama ketemu, itulah khilafnya saya, banyak dosa saya sama mantan suami yang pertama. Itu udah cerai saya kan. Sama mantan suami yang pertama udah cerai. Sama yang 12 tahun ini? Iya, 12 tahun ini. Udah akhirnya cerai gitu. Akhirnya cerai. Tapi sebelum cerai selingkuh dulu gitu ya? Selingkuh dulu, selingkuh sama cowok yang berondong ini. Lalu pertama ketemu pun kami udah melakukan hubungan suami istri. Langsung. Karena memang aku suka sama orang ini. Nafsu ya? Nafsu. Beda umur sama dia ini yang berondongnya kayaknya 8 tahun. 8 tahun beda umurnya. Tapi kok ngerasain setiap ketemu tuh pasti melakukan. Beda rasanya yang pernah saya lakuin sama mantan suami. Karena gaya permainan dia atau gaya cara dia, cara memperlakukan. Tapi kan katanya diratukan sama. Tapi walaupun diratukan, dalam berhubungan beda. Caranya, diranjangnya. Emang gimana sih dia melakukannya? Kalau yang mantan yang pertama itu namanya saya nggak suka ya. Jadi rasanya beda. Kayak nggak pernah ngerasain nikmat gitu. Tapi kalau sama yang selingkuhanku ini, rasanya itu nggak bisa diungkapkan lah. Ya kan ada perasaan cinta. Ada perasaan cinta. Ketemu terus hampir tiap hari melakukan itu, hampir tiap hari. Rumah tanggaku udah hancur nih. Ketahuan karena cowok itu telepon mantan suami. Dia yang membuka ada yang membuka. Bukan karena suami menselidiki. Enggak, mantan suami mah enggak mendidikin. Berarti dia punya niat untuk menginikan rumah tangga kamu dong. Jahat dong. Enggak, dia enggak jahat. Jadi awal mulanya emang salah di aku sih. Aku ngaku enggak punya suami. Dia enggak tahu. Dia enggak tahu. Pas itu dia ngambil handphoneku, terus dia cek ada nama suami di situ. Diambil lah sama dia, ditelepon. Istri kamu sebenarnya enggak suka sama kamu, katanya gitu. Dia lebih nyamannya ke aku. Walaupun aku orang baru, tapi aku ini bisa membuat nyaman istri kamu, katanya gitu. Kok dia berani banget? Berani, karena dia emang suka sama aku gitu. Tapi kan istilahnya kan bisa dilaporin loh kalau dia kayak gitu. Istilahnya kan perzinahan gitu Iya, loh. memang bisa dilaporkan. Cuma mantan suami ini dia nggak mau ngehambat mau aku dong. Saking sayangnya. Saking sayangnya, aku mau sama siapa ya, los aja.
gitu. Dikasih. Diserahin aja sama cowok itu. Ambil kalau kamu mau, kalau kamu bahagia ikut dia katanya gitu. Tapi kalau misalkan mantan suamiku ini mau mempertahankan rumah tangga demi anak, pasti dia ngerayu aku lagi dong. Iya. Ya kan, mempertahankan, ayolah. Iya, masa sih baru segitu aja langsung diserahin? Iya, ayolah kita kesalahanku di mana, Iya, ya kan? Memperbaiki kita rumah tangga kita. Bayangin 12 tahun rumah tangga kita, Gak ada mudah. artinya, Nggak ada hanya artinya. karena telepon dari seseorang. Itu dia. Bisa sih gitu. Makanya yang saya jadi sesalin sekarang itu, kok hidup saya kayak gini gitu loh sekarang. Apa karena dia mungkin juga nyari momen karena dia punya wanita lain? Mantan suami, kurang tahu. Walau dia juga, saya curiganya di situ. Saya tuh semenjak berumah tangga sama dia tuh nggak pernah saya namanya ngecek-cek handphone dia. Dia minta jatah sama saya aja bisa dihitung loh. Sebulan? Sebulan sekali. Itu manusia normal apa enggak? Enggak lah. Nggak normal kan? Kalau rumah tangga enggak normal. Minimal 1 minggu 3 kali. Iya. Itu kan bagusnya kan? Itu saya curiganya di situ. Ini orang normal apa enggak? Sampai saya tidur pakai baju tali satu pun nggak ada nafsu-nafsu. Enggak digubris. Nggak digubris. Tapi dinafkahi secara uang gitu ya, Kalau uang sih dibiayain gitu ya. Enggak sih, biasa aja, kekurangan juga tetap. Cuman perhatian dia, kalau saya marah dia ngalah gitu. Jadi udahlah saya cerai ya sama yang pertama. Nikahlah saya sama yang berondong ini. Akhirnya Nikah, bener saya nikah. Terus Saya jujur sama dia, kalau saya itu udah nggak bisa punya anak lagi. Saya jujur loh, karena memang kondisi saya apa? udah steril. Udah steril. Udah steril. Ya. Jadi nggak bisa punya anak si lagi. berondong itu Nerima, kata dia nggak apa-apa katanya gitu. Dia juga suka sama saya gitu kan. Disetujui sama orang tuanya dia? Orang tua sih sebenarnya pas kita nikah siri. Sampai sekarang kita nikah siri. Jadi orang tuanya tuh ngarapin anak terus ke saya. Ya pastilah. Dia anak pertama, Bu? Anak pertama. Waduh. Bujang lagi. Waduh. Dapat berondong. Itulah dia bilang udah nggak usah ngedengerin omong orang tua. Kita ngejalanin rumah tangga kita aja. Tapi saya tersiksa batin. Dia KDRT. Waktu pacaran enggak? Pacaran enggak? Alasan dia KDRT? Memang waktu pacaran nggak ditunjukin. Kan kita mengetahui pasangan kita tuh pas kita udah nikah satu rumah. Iya, ya tinggal kan? bareng, tinggal tidur bareng, makan bareng, 24 itu jam dia. bersama. Nya pun kuat banget. Kalau nggak poin plus dong. Astaga, kalau nggak dilayani nih, malam pun dia buka sendiri loh, walaupun saya lagi tidur. Oh, dipaksa, gitu. dipaksa sama dia. Dia umur berapa sih? Kalau sekarang umurnya udah 29. Oh, masih inilah ya. Pokoknya masih... waktu nikah sama saya itu dia masih umurnya sekitar 23-an. Sedangkan saya umurnya udah sekitar 30-an lah, 31. Iya. Waktu itu. Tapi secara ranjang maksudnya terpenuhi dong. Terpenuhi. Cuma kan kita kan berumah tangga bukan ranjang doang. Bener. Kan? Ya kan? Gak semata-mata itu Ekonomi terus. juga penting kan. Betul. Nah, Dia kerja? Dia kerja. Cuman ekonominya emang kurang banget sama yang sekarang. Tanggung jawabnya kurang dia. Karena dia ngerasa diri dia itu bujang mungkin ya. Terus nggak punya anak free. juga. Free. Tapi misalkan berhubungan waktu lagi pacaran nih belum nikah. Itu setiap hari. Sehari kadang berapa kali. Kita nyewa hotel ya. Ya ampun. Sewa hotel. Jadi pas sudah nikah sama berondong ini, aku kan sama dia ini emang terpenuhi ya, biologisnya terpenuhi. Tapi ekonomi saya kurang, lebih-lebih dari mantan suami yang pertama. Mendingan mantan pertama ya? Mendingan mantan pertama. Kalau yang pertama istilahnya dia kerjanya tetap gitu. Iya. Kalau ini enggak tetap. Jadi kadang dia ngasih duit, kadang enggak gitu. Akhirnya saya buka aplikasi itulah, Biru. Ya. Jadi buka aplikasi itu, ketemulah sama suami orang ceritanya. Itu dari grup atau dari apa sih? Bukan dari grup, itu aplikasi Biru. Bukan. Ada satu lagi. Apa sih? Apa ya? Pokoknya aplikasi jodoh lah. Hijau kali. Iya hijau ya. Biru lagi. Makanya biru. Iya hijau. Iya hijau. Emang ada aplikasi biru? Iya hijau. Benar-benar hijau. Ketemu sama suami orang. Suami orang. Jadi suami orang ini emang dia tuh doyan beli kayak gitu juga. Nah, pacaran lah aku sama dia. Lebih parah lagi nih. Lebih parah lagi. Tapi pengetahuan suami siriku ini. Iya. Ya kan? Pacaran lah sama dia. Pas pacaran itu dia ini emang tertarik sama aku. Mungkin kita langsung ketemu langsung main juga kan. Mungkin cara aku memperlakukan dia nggak dia dapatkan dari istrinya mungkin ya. Iya. Kalau dari kamu sendiri dari dia yang dilakukan? Kalau aku sih pengennya ininya doang. Oh, nggak peduli ya? Nggak peduli nafsu. Karena apa? Pas sudah tahu badan dia segede gini.
Ya ampun. Jadi intinya orang itu plus minus Aduh, ya. nonton lagi orang. Bener gak? Plus Jadi minus. intinya sebenarnya setiap pasangan itu ada plus minus. Tapi ekonominya banyak. Yang ini, yang sekarang yang nih. sekarang yang segede gini. Nggak berasa dong. Iya. Gimana Gak apa-apa lah dimaklumi ya. Nggak berasa bener Nggak deh. berasa. Aku kan suka yang gede. Kalau Jadi suami- pas masuk itu kamu Aduh. nanya, udah masuk belum gitu? makanya kayak nyenggol-nyenggol doang gitu. Oh. Tapi kalau sama suami siri emang itu yang aku cari di dia semua. Iya, jadi Segede gini. jadi kalau digabung nggak bisa nggak tuh ya 3 menjadi 1 gitu ya? Gila, bener deh. Jadi berlanjut sama suami orang. Itu kalau dikasih jajannya berapa sama dia? Aku dijatahin tiap bulan. Berapa? Tiap bulan aku jatahin 3 juta. Emang segitu cukup? Nggak cukup sebenarnya. Lumayan Tapi tapi dia ya. tapi dia disuruh stop semua aplikasi aku diinin semua sama dia, dibajak semua. Aku tertekan posesif. dong. Posesif. Jadi kamu nggak boleh punya ini lagi, kamu nggak boleh jalan ke sini, makan sama siapa kamu nggak boleh. Tapi dia nggak tahu kamu punya suami. Tahu. Oh tahu. Sampai dia nungguin kapan kamu pisah dari suami siri kamu. Kata dia gitu. Sedangkan dia punya istri loh. Kalau laki-laki kan egois. Egois. Pengen ceweknya bener-bener pisah buat dia seorang, kalau Iya. dia nggak usah Dia punya istri. ngatur-ngatur. Iya, dia nggak punya bisa istri. diatur. Kalau kita mentang-mentang kita dijatahin tiap bulan, terus kita diatur gitu. Iya. Ya kan? Selama 2 tahun berturut-turut. Tapi apa? Uang yang dari dia itu aku simpan terus sampai apa? Aku kebeli tanah. Wih, Hebat berapa loh. lama? 2 tahun Bu? kaliin 3 juta berapa 2 coba? tahun kali 3 juta. Berapa coba? Kali 24 ya, berapa sih? Berapa tuh? Kebeli tanah. 72. Di kampung masih 40 juta tanah. Cukup lah ya. 40 juta tanahnya Oh, doang. kamu nggak pernah pakai? Nggak pernah pakai. Jadi aku pakai dari suami siri aja. Oh iya 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 Gitu. iya. Kalau Pinter ya, Pinter. hemat. Kalau cewek kan begitu kan, ya kan. Nah jadi kalau setiap ketemu sama suami orang ini seminggu sekali, sebulan 4 kali. Iya. Itu di luar jatah kan dikasih lagi sama dia. Oh iya. Tiap Istilahnya- ketemu. Kalau tiap ketemu berapa? Setiap ketemu paling gopek, uang jalan Iya. gitu. Jadi setiap berhubungan sama dia itu aku ngerasa kayak gimana ya? Tapi dianya yang ini banget, agresif banget. Karena aku tuh cara main di ranjang sama dia itu suka dianya. Emang gimana sih mainnya kamu? Main aku mah sampai ketagihan dia. Iya gimana kan nggak tahu nih. Gimana coba? Gimana? Terongnya kan diemut-emut itu. Oh. Seneng dia kalau Emut-emut. digituin. Tapi kan emang bukannya semuanya sama kayak gitu. Enggak, tapi istrinya enggak kata dia. Oh. Jadi apa yang dia dapetin ke aku dia enggak dapetin dari istrinya. Terus istrinya ngapain aja? Istrinya kan namanya juga nggak punya pengalaman ya, nggak punya pengalaman dalam rumah tangga. Terus dia juga nggak punya pengalaman buat berhubungan. Jadi lebih dia yang suaminya yang agresif. Sedangkan laki-laki kan diranjang pun dia harus dirajakan juga kan. Iya, dan laki-laki tuh kadang-kadang punya kemauan tuh nggak diutarakan Nggak ya. diutarakan Jadi, mereka. kamu tuh harus begini nggak gitu. Jadi kayak lo mikir sendiri dong, gue tuh maunya apa, masa lo nggak bisa Nah, tahu. itu dia. Kita sebagai istri harus melayani suami, ya kan? bener. Apalagi kita jatahnya gede tiap bulan, ya kan? bener. Kita nggak dijatahin aja, kita wajib melayani kan? Iya. Tapi aku emang orangnya suka yang gede barangnya. Aku emang suka laki-laki. Kalau yang kecil gitu aku nggak mau, walaupun dia ngejatahin terus tiap bulan. Tapi kan ini terjadi sekarang yang itu, yang jatahin kamu, yang kecil. Iya, yang kecil. Cuman kan sekarang ketahuan sama istrinya. Oh, ketahuannya? Ketahuannya gara-gara dia tuh sengaja pengen nikahin aku juga. Sedangkan aku udah nikah siri juga kan sama bujang ini kan. Iya. Dia suami orang. Terus dia sengaja bekas transfer dia tuh di galeri tuh nggak dihapus. Jadi dia tidur malam, istrinya buka galeri. Ada transferan masuk namaku. Dicek semua di sosmed sama dia. Udah aku dihajar sama istrinya. Dihajar dia di Lewat handphone. Oh, Ya, dilabrak. Dilabrak. ditelepon. Teleponin. Apa terus gimana? banyak banget perkataannya. Kamu kok mau ya sama suami orang? Kamu kok suka ya sama suami orang? Kamu nggak tahu ya kalau dia udah punya istri? Aku jawab aja, tahu lah punya istri. Aku mah nggak suka sama suamimu. Aku mah sukanya duitnya doang. Aku gituin. Terus suaminya tahu si Kenapa istrinya tahu? nelpon kamu. Tahu. Dia ngebela Istrinya siapa? tahu. Ya istrinya diem aja di tengah-tengah dia suaminya. Suaminya Tengah-tengah dia nggak ngebela istri, nggak ngebela saya juga gitu. Jadi memang dia tuh pengen diurus, pengen juga sama saya kepuasan. Jadi istrinya yang ngurus, saya ngasih kepuasan. Iya. Di istrinya nggak dapet, di saya dapat. Emang sifat laki-laki begitu ya. Iya, sifat laki-laki kayak gitu. Pokoknya egois laki-laki tuh. Bener. Laki-laki kalau udah banyak duit semua camkan laki-laki. Laki-laki kalau udah banyak duit belagu. Oh gitu ya. Lagu. Jadi kayaknya kita tuh dijadikan babu. Pokoknya babu.
diinjek-injek kita. Dendam. Semua laki-laki, nggak ada satu. Semua 99 satunya nggak ada. Hanya 99. 1000 ya. Hanya 1000 cabut satu. 0,00 kalau ada itu berarti dia alien. Semua laki-laki. Jangan bilang sekarang, oh aku sekarang setia sama kamu. Iya lagi susah. Entah kalau lagi banyak duit. Belagu, apa aja bisa dibeli sama dia. Iya. Yang sempit bisa dibeli, yang longgar dibuang. Gitu Beneran. ya.